Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini nanti di sini ada motor Vario ya. Motor Vario. Nah, ada motor Vario 125 ya teman-teman. Nah, pada motor ini tadi ada kendala atau ada trouble ya. Trouble-nya apa? Jadi trouble-nya pada motor Vario ini pada bagian speedometernya ini tidak bekerja ya, atau tidak jalan speedometernya ya. Nah, ini coba saya cek ya. Coba kita cek. Nah, ketika misalnya dinyalakan, ini posisi standar tengah ya. Nah, coba digas. Nah, jadi ini kilometernya ini tidak mau jalan ya. Nah, untuk nanti coba kita cari penyebab dari masalah pada trouble tersebut ya. Nah, untuk Vario 125 ini, nah untuk yang ini 125 atau 150 itu emang sering terjadi kerusakan pada speedometernya ya. Jadi emang sudah banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk Vario ini biasanya trouble-nya yang menyebabkan speedometer ini adalah dari kabel sensornya ya. Nah, di sini adalah sensor speednya. Jadi untuk sensor speed dari motor Vario 150 atau 125 ini berada di bagian roda belakang ya. Ini di atas gardan ini ya. Jadi ini sensor speednya. Enggak seperti motor-motor yang lama. Jadi sensor speednya biasanya di depan, tapi untuk sekarang dia sudah pakai elektrik, jadi sensornya berada di bagian belakang. Nah, nanti biasanya untuk motor Vario ini trouble-nya itu kabelnya pada sensor speednya ini ada yang short atau ada yang putus. Itu sudah sering dan umum terjadi ya. Jadi biasanya nanti yang mengalami putus atau kabel yang mengalami short itu pada bagian yang sini. Jadi bagian swing armnya itu yang bergerak. Jadi biasanya itu dia bergesekan dengan bodi. Nah, lama kelamaan karena dia bergesekan dengan bodi menyebabkan kabelnya itu menjadi terkelupas dan akhirnya tembaganya pun juga ikut putus karena sering ketekuk terus ya. Ya. Nah, coba ini nanti langsung kita cek saja. Nggak usah lama-lama ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah nanti tanpa harus dibawa ke bengkel ya. Jadi teman-teman bisa menghemat biaya untuk servis speedometer gitu ya teman-teman. Nah, coba saja langsung kita bongkar box filternya ini dulu. Kita lepas bagian filter, cover filternya ini, nanti kita lepas boxnya untuk melakukan pengecekan pada kabel sensor speed yang ada pada motor Vario 125 ini ya. Jadi trouble-nya untuk motor Vario 125, 150 itu rata-rata sama ya. Jadi sudah umum atau sudah paling sering terjadi ya. Nah, ini nanti yang kita butuhkan alatnya adalah yang pertama ini ada obeng plus ya. Digunakan untuk membuka sekrup-sekrup yang mengunci pada cover filternya ini ya. Yang kedua, ini kita butuhkan adalah kunci T. Ini pakai kunci T ukuran 10 mm. Jadi digunakan untuk nanti membuka baut filter ini, baut pengunci filter yang ada di bawah ini, ada 2 baut ya. Terus yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah kunci L ya. Nah, yang kita butuhkan kunci L ukuran 5 ya nanti ya. Jadi digunakan nanti untuk membuka baut yang bagian sini. Jadi untuk baut ini tadi sudah saya lepas dahulu ya. Untuk baut filternya beberapa sudah saya lepas juga, tinggal ngelepas yang ini bagian atas ya. Langsung saja kita buka untuk melakukan pengecekan pada kabel sirkuit dari sensor speednya ya. Nah, langsung kita buka. Nah, ini filternya sudah terbuka ya. Selanjutnya kita tinggal buka pada bagian ini menggunakan kunci T ya, kunci T10. Ada 2 buah baut, yang pertama di sini, yang kedua yang ini ya. Langsung kita buka.
Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman ya. Jadi ada 2 buah baut pengunci ya. Nah, setelah itu kita tinggal angkat bagian ini box filternya ya. Nah, ini di bawah sini sudah kelihatan. Ini kalau teman-teman mau mudah, ini yang bagian dari TB ini bisa dilepas dulu dari throttle bodinya ini untuk mempermudah ketika penyambungan nanti. Tapi ini nanti kalau benar-benar sudah dipastikan ada kabel yang putus baru kita lepas gitu ya. Nah, ini hanya untuk pengecekan terlebih dahulu. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada saluran atau ada pengamannya ya untuk kabelnya ya. Nah, di sini ada pengamannya, ini ada penutupnya untuk kabel speedometernya. Nah, ini kabel speedometernya. Jadi ini nanti dia masuk ke langsung ke bodi sampai ke speedometer yang atas itu ya. Nanti melewati ECU ya. Jadi sampai ke speedometer atas. Nah, kita langsung cek aja di sini untuk kabel-kabelnya ya. Apakah ada kerusakan atau ada yang putus ya. Nah, biasanya yang bagian sini ya, di bagian sebelah sini, antara sini sampai sini biasanya ya. Coba kita angkat. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, nah ini bekas ada gesekan ya. Nah, gesekan antara selongsong kabel ini dengan bagian CVT-nya ini ya. Coba kita lihat, coba kita balik. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Nah, ini bekasnya kabelnya bergesekan dengan CVT ya. Nah, ini ada kabel yang putus, terkelupas ya. Karena apa? Kok bisa terkelupas? Jadi dia kabelnya ini ketika ini swing armnya naik turun karena suspensi ya. Jadi dia bergesekan dengan bodi dari CVT-nya ini ya, sehingga menyebabkan kabelnya ini menjadi lecet. Dari isolatornya itu lecet sampai terbuka. Nah, akhirnya pada bagian tembaganya ini ya, bagian dalam ini putus ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lepas dulu ini filternya. Nah, ini sudah ketemu ya kemungkinan penyebabnya. Jadi ini bisa dipastikan 90% penyebab dari motor ini speedometernya mati itu karena kabelnya ini putus ya. Jadi nanti kita tinggal melakukan penyambungan. Nah, untuk mempermudah nanti kita bisa lepas ini box filternya ini terlebih dahulu atau langsung kita lakukan penyambungan di sini ya. Tinggal bagaimana posisi yang mudah untuk teman-teman menyambung ya. Nah, jadi ini nanti kita lepas dulu. Di sini ada bautnya 2 ya. Nah, jadi untuk covernya dilepas dulu supaya apa? Supaya nanti kabelnya bisa ditarik ke luar. Jadi agak longgar untuk melakukan penyambungan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk box filternya ini tidak saya lepas ya, nggak saya lepas langsung ya. Tapi ini diganjel. Nah, supaya untuk memudahkan saat melakukan proses penyambungan ya. Jadi yang ini tadi ini yang lepas ini atau yang putus ini tadi kabel hitam ya. Nah, ini sudah saya kupas kabelnya, bagian yang dari sensornya atau yang mengarah ke speedometernya juga ya. Jadi ini sudah saya lepas. Nah, selanjutnya kita siapkan juga untuk kabel penyambungnya ya. Di sini nanti agak saya panjangi emang untuk kabel penyambungnya supaya nanti ketika dia swing armnya bergerak naik turun itu dia aman ya. Jadi aman, enggak putus lagi ya, gitu ya teman-teman. Nah, usahakan warna kabelnya kalau teman-teman ada itu warna yang sesuai ya. Jadi kalau ini hitam ya kita kasih yang hitam ya. Tapi kalau enggak apa-apa, yang penting kabelnya diusahakan yang bagus ya teman-teman. Ya, langsung saja kita melakukan proses penyambungannya ya. Nah, sini langsung aja kita sambung ya. Nah, kalau lebih baiknya ya kalau teman-teman menyambung itu sebaiknya malah harus di solder ya. Jadi harus kita pakai solder supaya sambungannya benar-benar bagus ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada solder di rumah itu langsung bisa teman-teman sambung aja. Yang penting sambungannya ini dipastikan kuat ya. Nah, setelah kita sambung kita kasih isolasi ya. Kasih isolasi ya supaya tidak short ya. Jadi biar tidak konslet ya teman-teman.
pastikan merata ya, jangan sampai ada yang bocor biar aman. Nah, ini sudah yang bagian sini, tinggal yang bagian sebelah ya. Jadi ini tinggal kita sambung. Nah, ini sudah kita sambung, kita kasih isolasi juga ya. Nah, sebelum nanti kita satukan lagi menjadi satu, kita cek dulu ya teman-teman, apakah sudah bekerja atau belum untuk speedometernya ya. Nah, ini kita on kan dulu kunci kontaknya. Nah, ini 0 ya, maaf silau karena matahari ya. Coba kita start ya. Nah, ini jalan ya teman-teman, kita gas. Nah, ini untuk speedometernya sudah jalan ya. Nah, ya teman-teman, nah ini sudah bisa teman-teman lihat kalau speedometernya sudah jalan ya. Nah begitu ya, cukup simple, cukup mudah untuk melakukan perbaikan speedometer motor Vario 125 maupun 150 yang mengalami kerusakan. Jadi rata-rata untuk motor Vario 125 atau 150 yang sudah menggunakan sensor speed di bagian belakang ini, itu dia rata-rata kebanyakan kerusakannya terjadi pada kabel speedometernya yang putus di bagian atas CVT ini ya. Jadi yang bagian atas ini, soalnya kenapa dia sering terjadi gesekan ya. Nah jadi itu emang sudah bawaan pabriknya ya. Jadi dia didesain di sini, tetapi kemungkinan kurang perhitungan atau gimana, jadi dia mengalami gesekan di sini sehingga menyebabkan kabelnya menjadi putus. Dan itu sudah sering terjadi untuk motor-motor Vario 125 atau 150 yang sensor speednya sudah seperti ini ya. Nah itu cukup mudah kita lakukan, bisa kita lakukan perbaikan sendiri di rumah tanpa harus kita bawa ke bengkel ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah ini nanti tinggal kita pasang lagi untuk box filternya. Kita pasang 2 buah baut ini buat penguncinya, langsung kunci L yang bagian belakang, serta ini nanti kita pasang filternya juga. Nah nanti sampai posisi seperti semula gitu ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya mengenai perbengkelan atau apapun, bisa chat langsung di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu like, komen, dan subscribe untuk channel saya ini, supaya kedepannya channel saya ini bisa berkembang dan bisa membagikan sedikit ilmu ke teman-teman semua gitu ya, untuk kita sharing-sharing ilmu mengenai dunia perbengkelan atau dunia otomotif ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.